Oke, kali ini kita akan membahas tentang sistem imun didapat dan spesifik. Sebelumnya, mari kita review kembali. Nah, ini pada rekaman sebelumnya bahwa sistem imun itu dibagi menjadi dua, yaitu bawaan dan non-spesifik, dan juga didapat dan spesifik. Nah, kali ini kita akan membahas yang didapat dan spesifik. Sistem imun ini dikatakan sistem imun didapat karena dia memberi imunitas hanya jika sudah terpapar benda asing tertentu. Jadi sebelum dia itu terpapar benda asing tertentu yang memicu terbentuknya sistem imun didapat, dia nggak punya sistem imun didapat. Ya. Dan bersifat spesifik, artinya setiap sel B dan sel T itu hanya dapat mengenal dan mempertahankan diri terhadap hanya satu tipe benda asing tertentu. Jadi cuma spesifik untuk satu tipe benda asing tertentu. Nah, kalau bicara tentang sistem imun didapat dan spesifik, kita di sini cuma membicarakan dua sel ini, yaitu sel B atau limfosit B dan sel T atau limfosit T, sama aja ya. Nah, mari kita bandingkan perbedaan keduanya. Yang pertama, kalau dilihat dari hemopoiesisnya atau pembentukan sel darahnya, sel B ini dia akan matur atau matang atau tumbuh menjadi dewasa di sumsum tulang. Nah, sedangkan kalau sel T ini itu dia akan matur atau dewasa di timus. Nah, mari kita review dari hemopoiesis. Jadi yang kita tahu, seluruh sel darah itu kan berasal dari sel punca. Nah, sel punca ini dia bisa berdiferensiasi jadi mieloid sama limfoid. Kalau yang mieloid itu dia nanti berhubungan sama pembentukan eritrosit, trombosit, dan sel granulosit. Nah, kalau bicara tentang sistem imun spesifik, nanti dia masuknya di limfoid, karena limfoid ini dia yang akan membentuk sel B dan sel T. Nah, bisa ditulis gini ya, sel punca ini dia bisa berdiferensiasi menjadi sel punca mieloid dan sel punca limfoid. Sel punca limfoid ini dia berada di sumsum tulang, atau bahasa Inggrisnya bone marrow. Nah, sel punca limfoid ini dia bisa juga disebut dengan limfosit imatur, yaitu artinya limfosit yang belum matang atau belum dewasa ya. Nah, jika limfosit imatur ini tetap berada di sumsum tulang sampai dia matang, maka dia akan disebut dengan limfosit B atau sel B. Nah, tapi jika limfosit imatur ini yaitu bermigrasi atau berpindah sebelum matang ke timus, dia akan menjadi sel T atau limfosit T. Ya, jadi sebelum dia matang atau masih imatur, dia bermigrasi ke timus sehingga disebut sel T karena dia matang di timus. T berasal dari kata timus, B berasal dari kata bone marrow atau sumsum tulang. Ya. Jadi itu bedanya dari proses hemopoiesisnya. Nah, kemudian perbedaan yang kedua yaitu bahwa sel B ini dia menyerang dengan antibodi. Sedangkan untuk sel T dia akan menyerang secara langsung ke sel yang terinfeksi. Nah, artinya gini, yang pertama sel B dia menyerang menggunakan antibodi. Jadi misal ini tuh sel B. Nah, sel B ini dia nanti akan mengeluarkan antibodi atau bisa disebut senjata gitu ya. Jadi dia menyerang dengan senjata. Senjatanya itu gini bentuknya. Nah, nanti senjata ini dia nanti akan nempel di bakteri. Misalnya ini ada bakteri, nah nanti dia akan nempel di sekeliling sini. Nah, gini. Nah, dia menempel. Nah, responnya nanti bagaimana? Ya, nanti ya. Nah, kemudian kalau yang sel T ini, dia akan menyerang secara langsung sel-sel yang sudah terinfeksi. Jadi misalnya ini itu adalah sel yang telah terinfeksi dan ini itu adalah limfosit T, maka limfosit T ini dia akan menyerang secara langsung ke sel yang telah terinfeksi oleh misalnya bakteri atau virus dengan cara melekatkan reseptornya secara langsung ke sel yang telah terinfeksi dan mengeluarkan zat-zat toksik ya ini. Nah, zat toksik ini nantinya dia akan membunuh sel yang telah terinfeksi tersebut. Nah, karena sel B ini dia menyerang menggunakan antibodi, dan antibodi itu biasanya ada di cairan-cairan tubuh, makanya sel B ini dia sering disebut dengan imunitas humoral. Humoral artinya
cairan. Sedangkan sel T ini karena dia menyerang langsung terhadap sel yang terinfeksi, jadi sel T menyerang sel, makanya disebut dengan imunitas seluler. Nah, kemudian perbedaan yang ketiga yang paling penting yaitu bahwa sel B itu menyerang patogen bebas ekstrasel. Nah, sedangkan sel T ini dia menyerang patogen yang ada di dalam sel. Nah, kita bahas yang sel B dulu. Dia menyerang patogen bebas di ekstrasel karena dia menyerang menggunakan antibodi, dan antibodi ini dia bekerja hanya di luar sel, ya, terutama itu di pembuluh darah atau cairan-cairan darah. Nah, makanya dia menyerang patogen yang berada di luar sel, misalnya bakteri yang ada di pembuluh darah ini diserang gini. Nah, kemudian kalau yang sel T dia menyerang patogen yang ada di dalam sel, misalnya ada bakteri masuk ke sel kita nih. Nah, sel T ini dia akan langsung menghancurkan satu sel ini.